Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Haziza. Saya dari kelas 10-1. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tokoh penting dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Beliau dikenal sebagai penyebar agama Islam yang menggunakan cara damai dan dekat dengan budaya masyarakat. Karena cara dakwahnya yang bijaksana, ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Nama asli dan panggilannya. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Julukan Kalijaga berasal dari cerita bahwa beliau pernah menjaga sungai atau kali sambil bertapah dan mendalami ilmu agama. Asal daerahnya, Sunan Kalijaga berasal dari Tuban, Jawa Timur. Namun, pusat dakwah beliau banyak dilakukan di daerah Demak, Kalilangu, Cirebon, dan berbagai wilayah Jawa lainnya. Kehidupan sebelum menjadi wali. Sebelum menjadi wali, Raden Mas Syahid dikenal sebagai pemuda bangsawan. Namun, beliau merasa sedih melihat rakyat miskin dari penderitaan masyarakat akibat pajak yang besar. Karena merasa iba, beliau pernah merampas harta orang kaya dan membagikannya kepada rakyat miskin. Oleh masyarakat, beliau dikenal dengan nama Beranda Lokajaya. Suatu hari, beliau bertemu dengan Sunan Bonang. Pertemuan itu mengubah hidupnya. Setelah mendapat bimbingan agama dan ilmu dari Sunan Bonang, beliau bertobat lalu mendalami Islam hingga akhirnya menjadi wali besar. Dakwah Sunan Kalijaga. Cara dakwah Sunan Kalijaga sangat unik dibanding wali lainnya. Beliau tidak memaksa masyarakat meninggalkan budaya Jawa. Sebaliknya, budaya tersebut digunakan sebagai sarana mengenalkan Islam. Beberapa metode dakwah beliau antara lain: 1. Dakwah melalui wayang. Beliau menggunakan pertunjukan wayang kulit untuk menyampaikan ajaran Islam. Cerita Mahabharata dan Ramayana diubah agar mengandung nilai Islam seperti kejujuran, kesabaran, dan ketakwaan. Tokoh wayang juga digunakan untuk mengajarkan akhlak baik kepada masyarakat. 2. Dakwah melalui musik dan gamelan. Beliau memakai gamelan dan tembang Jawa untuk menarik perhatian masyarakat. Setelah masyarakat berkumpul mendengarkan musik, beliau menyampaikan ajaran agama. 3. Dakwah melalui pakaian dan tradisi. Beliau tidak langsung melarang adat Jawa. Tradisi lama perlahan diberi nilai Islam agar masyarakat mudah menerima agama baru. 4. Dakwah kepada rakyat kecil. Beliau sering bergaul dengan petani, pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Karena sikapnya sederhana, masyarakat sangat menghormatinya. 5. Dakwah melalui masjid. Beliau ikut berperan dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Salah satu tiang utama masjid dipercaya dibuat oleh beliau dari serpihan kayu yang disebut saka tatal.
tantangan dakwahnya. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Kalijaga menghadapi banyak tantangan. 1. Kepercayaan lama masyarakat. Masyarakat Jawa saat itu masih banyak yang menganut Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional. Tidak mudah mengajak mereka memeluk Islam. 2. Penolakan dari sebagian orang. Ada masyarakat yang takut budaya Jawa akan hilang. Jadi perubahan Kesenian Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga terkenal sangat berjasa dalam perkembangan seni budaya Islam di Jawa. Wayang kulit. Dia mengembangkan wayang kulit sebagai media dakwah. Hingga sekarang wayang kulit tetap menjadi budaya terkenal di Indonesia. Tembang dan lagu. Beliau menciptakan atau menyebarkan beberapa tembang bernuansa Islami seperti Lir-Ilir, Gundul-Gundul Pacul. Lagu tersebut berisi nasihat kehidupan dan ajaran agama. Gamelan Sekaten. Beliau ikut mengembangkan tradisi sekaten menggunakan gamelan untuk menarik masyarakat datang ke masjid. Seni pakaian. Beliau memperkenalkan pakaian yang sopan tetapi tetap sesuai budaya Jawa. Karoma Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal memiliki beberapa karomah seperti membuat sakatatal atau tiang masjid Demak dari serpihan kayu, membantu orang miskin dengan keajaiban, dan memiliki kebijaksanaan serta firasat yang tajam. Karomah terbesar beliau adalah kemampuan berdakwah dengan damai sehingga Islam mudah diterima masyarakat. Istri Sunan Kalijaga. Menurut beberapa cerita sejarah, Sunan Kalijaga memiliki istri bernama Dewi Saro dan berasal dari kalangan bangsawan Demak, murid dan pengaruh. Sunan Kalijaga sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa. Dakwah beliau melalui wayang, gamelan, tembang Jawa, dan tradisi sekaten masih dikenal hingga sekarang. Wafat dan makam. Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Makam beliau menjadi tempat ziarah yang terkenal di Indonesia.